Malam hari ini kita akan bicarakan mengenai menjadi berkat di masa lansia. Saya menemukan ini sangat sangat menyentuh hati ya. Tapi kita akan melihat apa yang Alkitab katakan mengenai menjadi berkat di masa lansia. Karena ada banyak di antara kita mempunyai orang tua atau mendekati lansia atau menjadi lansia kita sendiri. Tapi yang intinya kita akan membicarakan malam ini dari Mazmur 71 ayat 5 sampai 9. Siapa yang mau membaca silakan. Sangat pendek, silakan. Saya Pak, Siap, Santi. Terima kasih. Mazmur 71 ayat 5 sampai 9. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, syukur pada Allah ya. Jadi terima kasih Santi ya. Jadi intinya ini adalah pemazmur Raja Daud menulis 71 5 sampai 9 mengatakan bahwa dia adalah bertopang kepada Allah, kepada Yahweh, Yahweh Elohim ya. Karena dari semula sejak dia dilahirkan, dia sudah memuji-muji mengenai kebesaran Allah sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sepanjang hari dia memuji Tuhan dan nomor 9 dikatakan janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini adalah seorang crying, jadi tangisan dari seorang pemazmur Daud ya, Raja Daud ya. Jangan buang aku kalau aku sudah tua dan jangan tinggalkan aku ya apabila kekuatanku habis karena masa tua. Nah, disinilah kita menghadapi bahwa banyak sekali orang-orang yang merasakan kesepian di masa tua. Di tengah keluarganya sibuk, anaknya udah sibuk, anaknya sudah mungkin cucunya banyak sehingga mereka punya masalah masing-masing ya, urusan masing-masing ya. Sehingga banyak sekali oleh anak-anak, orang-orang muda, orang-orang yang sudah lansia itu dipandang sebagai kurang produktif dan perlahan tersisih ya dari percakapan, dari keluarganya, dari masyarakatnya dan lain-lain. Itu harusnya tidak terjadi ya. Karena apa? Karena banyak sekali juga orang tua yang pasti menjadi pilar doa mendoakan anak-anaknya. Bagaimana walaupun anak sering melupakan orang tua, tapi sebagai orang tua, orang yang sudah menjadi lebih tua, orang yang lansia, itu pasti menjadi pilar doa bagi keluarganya ya. Sehingga mereka selalu mendukung komunitas keluarganya dengan doa, dengan iman dan lain-lain dan juga nasihat-nasihat ya. Nah, disinilah hari ini kita akan melihat dari Alkitab, dari sudut pandang Alkitab ya, eh, teologi orang tua ini lansia bahwa menjadi lansia bukan harusnya tidak menjadi beban, tapi justru menjadi kesempatan untuk menghadirkan kasih dan berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi teman, bagi tetangga, bagi siapapun dalam komunitasnya ini. Sehingga hari ini kita akan merenungkan bagaimana menjadi lansia, menjadi orang tua itu justru bisa dijalani dengan baik, dengan iman, harapan, dan kasih yang tetap hidup. Seperti setiap orang, setiap dari kita akan menjadi tua, seperti waktu kita masih muda ya. Nah, dengan demikian, maka yang kita hadapkan adalah menjadi berkat di masa lansia itu tetap memancarkan kasih Allah walaupun tubuhnya sudah melemah. Karena apa? Karena dikatakan dalam Alkitab Tuhan katakan iman dan harapan tidak pernah pudar karena usia. Usia itu hanya biologis saja. Tapi kalau kita bicara mengenai spiritual, kedekatan kita pada Tuhan, iman dan harapan dan kasih tidak akan pernah pudar. Sehingga kita tidak boleh menyisihkan, tidak boleh memikirkan bahwa orang-orang yang sudah masa lansia itu menjadi tidak produktif ya. Sehingga apa yang kita katakan orang lansia itu adalah buahnya tetap menghidupi, rindangnya tetap meneduhkan. Walaupun dan sudah akarnya yang mendalam ya. Ini intinya ya. Akar mendalam karena kebijaksanaan, rindangnya sangat teduh karena pengalaman hidupnya dan buahnya tetap menghidupi. Sebagai orang tua dia mempunyai kesempatan untuk berbuah dan buahnya ini bisa dicicipin oleh berbagai macam orang termasuk keluarganya, anaknya dan seterusnya ya.
Sehingga kalau kita bicarakan biasanya kalau menjadi orang tua ya pasti kita mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang lain dan lain-lain dan dia bahkan menjadi benteng iman keluarganya ya. Dia yang menjadi membentengi iman dari keluarga ini ya. Jarang kalau kita lihat seorang tua tidak mendoakan ya, terutama yang nenek ya, jadi yang wanita ya. Pasti mereka mendoakan, mereka memastikan mereka mau mengharapkan bahwa anaknya, cucunya, siapapun juga menjadi lebih baik. Maka itu dibentengi dengan doa-doa itu, ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang eh, orang di segala usia selalu dapat berbuah, tapi di masa tua juga tidak kalah berbuahnya, malah buahnya sudah lebih matang. Ya, buahnya yang lebih matang ini yang bisa dia share dan dia bisa berikan dan dia bisa kembalikan pada keluarga dan teman-temannya. Ya. Nah, di dalam Psalm 71, Mazmur 70 dikatakan, sejak kandungan Tuhan sudah menuntun dan menopang hidup kita. Jadi pada masa tua, itu sebetulnya berasal dari waktu kita masih di kandungan, waktu masih kecil, sudah dituntun oleh Tuhan dan ditopang oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, setiap fase kehidupan itu ada dalam genggaman kasih Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita hidup tanpa dia menggenggam. Kalau kita mau digenggam, maka dari itu si Mazmur Raja Daud mengatakan, sejak dari kandunganku engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk hidup. Bukan hanya kesempatan ini hidup, tapi aku juga boleh berkembang. Dan aku selalu mengharapkan engkau mengajari aku. Sehingga pada masa tuaku, aku merasakan bahwa kasihmu tetap setia padaku. Sehingga pemazmur Raja Daud juga mengatakan, jangan tinggalkan aku. Engkau sudah menopang diriku sejak dari kandungan. Waktu aku masih kecil, aku remaja, aku dewasa. Sekarang aku menjadi lebih tua, lebih bijaksana. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Jangan tinggalkan aku ya Yahweh. Sehingga kita di sini melihat bahwa pemerintahan daripada si Raja Daud ini adalah kita melihat bahwa iman daripada seorang menjadi tua itu adalah sebagai anugerah. Bukan kita nunggu ya, kita nunggu kok sekarang udah umur 70, 80, atau bahkan 60 dan lain tidak. Tapi justru itu anugerah yang berasal dari Allah sendiri. Anugerah untuk menjadi bijaksana, anugerah untuk menjadi lebih seorang yang lebih lansia. Itu membawa buah yang begitu besar. Karena apa? Iman dan harapan dan kasih kita sebagai orang-orang yang lebih tua tidak pernah akan pudar. Karena itu berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan sudah mengajarkan pada kita sehingga tidak akan kita memudar. Bahkan kita bisa membagikan dengan segala apa yang kita rasakan pada orang lain. Kalau dulu mungkin kita mikir waktu masih muda lebih egotistikal ya, lebih merasa saya. Tapi kalau udah menjadi lebih tua, kita merasakan bahwa orang-orang yang lebih lebih berumur akan merasakan kebijakan. Nah, demikian juga anak-anak muda yang sudah yang mempunyai orang-orang yang sudah lebih tua, orang tua kita menjadi lansia, jangan kembali lagi ditinggalkan, jangan kembali kita melihat bahwa mereka adalah tidak produktif. Mereka masih mempunyai cinta kasih yang berasal dari Allah. Mereka masih memberikan iman dan harapannya kepada kita, keluarganya. Sehingga kita harus benar-benar take pressure. Artinya apa? Kita harus menghargai bahwa mereka adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan karena mereka masa lansia maka kita sia-siakan. Tidak, justru karena mereka lebih tua, mereka bisa menuntun, mereka bisa menopang dalam kehidupan kita, ya. Nah, disinilah kekuatan sumber daripada doa itu kenapa ya yang diberikan oleh orang tua itu sangat dahsyat yang lebih besar karena apa? Mereka sudah mengalami hidup dan kepercayaan dan iman mereka itu pasti jauh lebih tinggi daripada kita-kita orang-orang yang masih lebih muda. Sehingga doa orang tua apabila didoakan dengan tulus akan menjadi tiang rohani, penyangga rohani kehidupan rohani orang-orang yang lebih muda di dalam keluarga, ya. Sehingga kalau apa yang terjadi, mereka itu juga bisa memberikan doa-doa yang bisa meneguhkan daripada bukan hanya iman mereka sebagai orang-orang tua atau iman kita-kita yang sudah mencapai umur tertentu, tapi juga menjadi kekuatan yang melampaui fisik kita. Kita bisa menjadi lebih kuat karena ditopang oleh doa. Kita bisa menjadi lebih semangat karena ditopang oleh doa. Jadi doa-doa yang kita berikan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapa di surga, itulah yang menopang orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia. Sehingga dengan demikian, maka
Doa-doa orang tua kepada anaknya itu akan memberikan buah rohani yang begitu besar. Tidak ada yang menjadi lebih besar daripada doa daripada orang tua itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, doa itu adalah sumber kekuatan ya. Dan kalau kita lihat, memang kalau lebih tua, memang secara biologis memang ada kelemahan, tapi bukan kelemahan itu menjadi akhir daripada kehidupan, tidak. Justru kelemahan disitulah keterbatasan merasakan orang itu menjadi kasih Allah semakin nyata. Di dalam kelemahan dikatakan, apa yang aku tinggikan aku rendahkan, apa yang aku rendah akan aku tinggikan. Sehingga apa yang terjadi, pada waktu masa lemah Tuhan akan hadir karena kelemahan dari tubuhnya ditopang oleh doa. Dan dengan demikian, maka orang yang mungkin merasa lemah, kalau dia berdoa dengan semua kesempatan dan semua iman dan yang dia punyai, maka jasmaninya bisa kuat. Tuhan akan menguatkan dari doa-doa yang diberikan oleh orang-orang tua, ya. Sehingga kalau dia pun lemah, dia bukan berarti nilai hidupnya rendah, tidak. Tapi justru kalau dia berdoa, dia itu membuka ruang kasih oleh Allah sendiri. Nah, disinilah ya, di mana orang tua itu harus kita, bagi orang-orang yang masih muda yang punya orang tua, harus kita topang. Kalaupun mereka tidak bisa berdoa, kita ajarin doa. Kalau mereka tidak dekat sama Tuhan, mereka ajarin Tuhan. Karena apa? Begitu dia bisa dekat sama Tuhan dan mereka mendoakan pada anak-anaknya, disitulah kekuatan luar biasa. Kekuatan doa yang begitu besar, yang tidak ada lebih besar lagi daripada doa orang tua buat anak-anaknya. Dan bukan hanya itu, sebagai orang tua mereka juga bisa menjadi saksi dalam kehidupan buat anak-anaknya. Terutama apa? Saksi yang berhubungan dengan iman, saksi yang berhubungan dengan kebesaran Tuhan. Ya, jadi kalau kita bicarakan pengalaman mereka dengan apa yang mereka sudah mendapatkan dari kasih dan kebesaran Tuhan, mereka bisa berikan pada generasi berikutnya, kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya. Sehingga warisan itu bukan hanya harta benda, tapi warisan iman. Nah, disinilah anak-anak bisa meminta mereka juga mewariskan keteladanan, ya, menjadi role model untuk anak-anaknya, role model untuk teman-temannya, dan lain-lain. Sehingga bukan hanya harta benda ya, banyak orang-orang keluarga-keluarga itu yang mikirin harta benda terus warisan saja, tapi nggak bisa begitu ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak mengharapkan warisan harta benda yang berupa material saja, tapi justru yang treasure di mata Tuhan yang paling besar warisan adalah warisan iman yang mereka sudah kumpulkan secara sadar pada waktu mereka hidup ya. Sehingga kesaksian hidup mengenai Tuhan pada orang-orang tua yang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan mereka sendiri adalah lebih kuat daripada kata-kata nasihat yang berasal dari pengalaman hidupnya, ya. Sehingga inilah yang membuat suatu keluarga Kristiani itu begitu besar karena warisan iman itu yang membuat mereka menjadi bersatu, warisan iman yang membuat mereka menjadi taat kepada apa yang Tuhan, karena kalau orang tua sudah katakan bahwa mereka harus dekat sama Tuhan, maka tidak akan bisa. Itu hukum yang nomor satu, di mana kita mencintai Tuhan. Dan mereka sudah merasakan itu. Dan kita sebagai anak-anaknya, dan kita juga bisa merasakan. Kalau orang tua kita merasakan, pasti anak-anaknya juga merasakan. Dengan demikian, maka ada buah-buah rohani yang baik sekali yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga orang tua bukan menjadi suatu hal yang tidak bisa produktif, tapi justru dari warisan iman ini, buah-buah yang baik yang diberikan oleh Tuhan sejak zaman Raja Daud, di mana dia merasakan, dia sebagai orang tua juga merasakan sejak dalam kandungan, aku sudah merasakan kasih-Mu. Sejak aku beranjak dewasa, sejak aku sudah merasakan kasih-Mu. Dan aku menjadi lebih tua, jangan tinggalkan aku Tuhan, kan aku merasakan kasih-Mu. Demikian yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Psalm 71, dalam Mazmur 71 itu. Dan itulah buah yang paling baik karena orang-orang tua sudah mempunyai iman yang baik dan punya buah-buah rohani, buah-buah spiritual yang diberikan oleh Roh Kudus secara baik dan bisa diberikan pada anak-anaknya. Ya. Nah, dengan demikian
Apakah harapan orang anak-anak Tuhan menjadi tua, menjadi kecil, menjadi lebih tidak signifikan? Tidak benar. Justru kalau orang mempunyai iman sejak muda dan sampai tua, masa lansia, dia akan berkumpul semua imannya dan dan energi iman itu akan eksponensial besarnya. Dan disinilah harapan orang beriman tidak berhenti, walaupun usianya bertambah. Tapi justru ketika dia menjadi tua, Tuhan akan memberikan lebih banyak harapan, iman, kasih kepadanya. Karena apa? Karena sebagai orang tua kita pasti lebih setia pada Tuhan. Dengan lebih tua, dengan bertambahnya umur kita masih lebih banyak berdoa. Kita masih lebih banyak bertumpu pada Tuhan. Dengan demikian, dengan damai yang kita dapatkan dari tumpuan kita, pada kasih kita pada Tuhan, itulah yang membuat buah-buah rohani yang besar sekali karena Roh Kudus akan berkumpul dan berjanji dan memberikan kehidupan yang tenang buat dia sebagai orang tua. Dengan demikian, maka orang yang sudah tua, yang lansia, itulah berkat yang terbaik. Jangan disia-siakan. Nah, inilah yang saya katakan banyak anak-anak muda, anak-anak yang mikirkan kalau orang tua saya meninggal, saya dapat apa? Justru disinilah dapat cari iman. Bukan material, tapi iman yang paling penting karena mereka sudah keakumulasi dan besar. Dan Tuhan sudah memberikan semua kebijaksanaan lewat spiritual, lewat Roh Kudus yang mereka sudah akumulasi selama kehidupannya. Ya, di dalam tangisan daripada Raja Daud 71 ayat 9, jangan membuang aku pada masa lansiaku. Jangan meninggalkan aku Tuhan apabila kekuatanku habis. Pasti sebagai orang tua dia juga takut ya Raja Daud ya. Saya sudah dibimbing dari muda, tapi apakah Tuhan masih setia padaku? Apakah Tuhan masih menuntun diriku? Apakah Tuhan tidak meninggalkan aku? Justru inilah yang terjadi. Kadang-kadang mungkin ya, sebagai orang tua, sebagai orang lansia, pasti kita merasakan ketakutan. Di mana hidupku kok menjadi sendirian. Di mana aku merasakan bahwa Tuhan kok belum membantu aku. Atau Tuhan sudah meninggalkan aku. Justru disinilah bahwa doa ini memberikan banyak sekali harapan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa pada anak-anaknya. Termasuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di mana mereka akan selalu dituntun dan mereka mempunyai hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan sendiri. Mereka tidak akan ditinggalkan, justru Tuhan akan melihat bahwa mereka sudah setia kepadanya seumur hidupnya. Dan karena itu kebijaksanaan iman, kebijaksanaan spiritual yang mereka sudah kumpulkan selama hidupnya akan membuat orang tua, kita-kita juga akan menjadi tua, akan merasakan bahwa inilah yang aku akan wariskan pada anak-anakku. Aku tidak mau anak-anakku, cucu-cucuku meninggalkan Tuhan. Kalau aku tidak akan ditinggalkan Tuhan dan aku merasa bahwa Tuhan selalu bersertaku, maka aku tidak akan biarkan Tuhan meninggalkan mereka. Dan aku akan mengajarkan mereka sesuai dengan pengalamanku bagaimana aku bisa berdekat sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan buat teman-teman di sini yang sudah punya anak ya, anaknya masih kecil, itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengajarkan kepada mereka bagaimana spiritual foundation dan bagaimana kasih Tuhan yang kita sudah rasakan selama hidup kita berikan pada mereka sehingga sebagai warisan iman. Nah, apalagi orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah mengumpulkan banyak sekali harta benda iman, harta benda spiritual yang Tuhan tinggalkan, di mana Roh Kudus datang di dalam hati kita dan mengajarkan kita dan bahkan meningkatkan kehidupan kita, damai sejahteraan kita yang berasal dari dirinya, yang berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apapun juga, maka kita bisa berikan pada generasi yang berikutnya. Apa kata Nabi Yesaya? Di dalam Nabi Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa lansiamu, masa tuamu, aku tetap dia, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi artinya apa? Tuhan tidak akan meninggalkan semua orang. Tidak masa pun kapapun. Dari masa kecil, dari masa kandungan, sampai masa dewasa, sampai masa remaja, sampai masa tua. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menggendong kita. Disinilah penyertaan yang kekal yang terjadi. Yang tidak ada orang-orang lain akan menyertai dengan secara kekal. Seperti Tuhan Allah Yahweh menyertai kita.
Jadi tidak ada pernah fase dalam hidup kita di mana Tuhan meninggalkan kita asal kita masih bertumpu kepadanya dan kita percaya dan kita memberikan kehidupan kita pada dirinya. Bukan hanya kita dituntun tapi justru kita digendong ya. Ingat ya kalau digendong artinya apa? Digendong artinya basisnya kita itu kalau kita mau jatuh pasti Tuhan itu akan membantu kita untuk supaya kita tidak jatuh. Sehingga kalau kita mengalami masalah Tuhan ada di sana, maka kita tidak akan jatuh dan kita tidak akan sampai ke bawah ya. Kesetiaan Tuhan yang Tuhan janjikan ini besar begitu besar dan disinilah menjadi dasar dimanapun mereka berada masa-masa terutama di masa lansia. Disinilah dasar pengharapan karena Tuhan suka dikatakan ya bahwa Dia tidak akan meninggalkan bahkan Dia akan menggendong ya sampai kapanpun Dia akan menggendong setiap orang termasuk orang-orang tua bukan hanya anak-anak kecil ya. Dan waktu selansia juga mereka juga kita masih berbuah ya kita mereka semua berbuah semua orang di dalam kembali lagi di Mazmur Raja Daud katakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang tua, orang-orang yang mengalami masa lansia masih tetap menghasilkan buah rohani. Apa buah rohani yang mereka bisa berikan? Adalah doa, nasihat, dan keteladanan iman. Ya, doa, nasihat, dan keteladanan iman. Nah, disinilah orang-orang yang masih muda bisa belajar dari mereka bahwa mereka sudah mempunyai kedewasaan rohani. Mereka mempunyai kebijaksanaan rohani spiritual yang berdasarkan dari Tuhan. Sehingga memang benar-benar mereka bisa menjadi berkat ya. Dan berkat ini bukan hanya untuk keluarga, tapi juga teman-teman, lingkungan sekitar. Kalau orang lansia menjadi bagian daripada gereja, dia satu bisa memberikan berkat satu sama lain, walaupun kadang-kadang lewatnya macam-macam, lewat diskusi, lewat gosip, lewat apapun juga. Tapi berkat itu bisa diberikan antara mereka dan mereka bisa belajar satu sama lain. Karena dengan demikian, menjadi lansia itu tetap bisa menghasilkan buah rohani yang bisa diberikan bukan hanya pada keluarganya, tapi juga kepada orang-orang sekitar. Nah, buah-buahnya apa saja? Kita ingat ya bahwa ada doa, ada nasihat-nasihat, pengalaman hidup, pengalaman bagaimana menuju kepada berdekatan pada Tuhan dan juga keteladanan kepada iman lewat doa, membaca Alkitab, mendengarkan puji-pujian, bermeditasi dan lain-lain apapun cara kita ya. Sehingga sebetulnya apa yang terjadi? Pada waktu kita lahir masih di kandungan, pada waktu kita sudah dilahirkan, ya masih di kandungan, sudah dilahirkan menjadi remaja, menjadi dewasa, sama di masa tua, kita itu secara batinia, secara spiritual diperbaruin setiap hari, bukan hanya secara biologis saja kita diperbaruin, tapi justru batin kita, spiritual kita, ya iman kita itu diperbaruin oleh Tuhan, diperbaruin oleh Roh Kudus. Nah, ini ditandaskan dari surat Paulus ya di Korintus ya, 2 Korintus 4:16 dikatakan, manusia batinia diperbarui dari hari ke hari ya. Artinya apa? Kalau pada kita menjadi lebih tua, jasmani boleh melemah, tapi batin diperbarui oleh Roh Kudus. Tidak pernah Roh Kudus itu membiarkan kita menjadi lemah secara fisik, tapi justru secara fisik spiritual batin kita diperbarui terus-menerus oleh Roh Kudus. Dan disinilah pembaruan daripada batin kita, spiritual kita itu memberi kekuatan yang melampaui fisik. Maka kita katakan kalau kita ditopang dengan doa setiap hari, maka fisik kita yang makin lama akan menjadi kuat. Kalau kita menopang dengan doa dengan iman yang besar, justru kehidupan ini akan ditopang lebih besar lagi oleh Roh Kudus, akan diperbarui sel-selnya secara biologisnya. Dan demikian bukan hanya biologisnya diperbarui, tapi juga spiritual kita, iman kepercayaan kita diperbarui, maka kita akan justru menjadi matang di usia yang lebih lanjut. Dan demikian karena kita sudah merasakan bagaimana doa dan juga pengalaman di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi saksi bagaimana Tuhan sudah bekerja. Bagaimana Tuhan tetap setia walaupun kita sudah menjadi tua. Bagaimana Tuhan Roh Allah yang bekerja itu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera ya.
Jadi dengan perkataan lain, kalau kita mempunyai rambut yang putih, bukan itu malah berasal bahwa produktivitas menurun ya, udah masa pensiun, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita malah menjadi apa namanya tidak produktif dan lain. Justru bukan. Kita mengatakan kalau kita menjadi lebih tua, lebih bijaksana, maka disitulah buah-buah Roh Kudus sudah terkumpul. Disitulah kebijaksanaan rohani terjadi yang bisa diberikan kepada teman-temannya, diberikan pada saudara-saudaranya, ya. Dan di situ Absal dikatakan rambut putih adalah mahkota yang indah. Mahkota yang indah artinya kembali lagi spiritual sudah matang yang didapat pada jalan kebenaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa rambut yang memutih adalah simbol kebijaksanaan dan kesetiaan, kemuliaan di masa lansia, ya. Nah, di sini kalau kita mempunyai rambut putih, artinya kita lebih bijaksana. Jadi kalau kita mempunyai rambut putih, artinya tanda kasih karunia dari Allah itu bekerja. Dengan iman, maka lansia itu bukan menjadi beban ya. Mahkota, menjadi syarat iman, menjadi kebijaksanaan iman yang begitu besar buah-buah yang bisa dibagikan ya. Dari keteladanan iman, dengan doa, dengan nasihat-nasihat, dan lain-lain ya. Nah, kalau demikian apa implikasinya bagi orang-orang yang muda? Yang nomor satu adalah kita harus menghormati orang-orang yang tua, orang-orang yang sudah lansia. Karena apa artinya? Bukan hanya secara psikologis kita tidak ignore mereka, mereka merasa dihormati, bukan hanya itu. Tapi kita menghormati karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang sudah menjadi dewasa. Anak-anak Tuhan yang sudah menjadi kaya karena Tuhan sudah mengajari mereka dan mereka berkenan untuk membagikan buat kita semua. Sudah menjadi lebih hormat karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mereka merasakan kebesarannya, kesenangannya, janji-janjinya yang mereka bisa dapatkan dari pengalaman mereka sendiri selama mereka mulai dari kecil sampai menjadi dewasa. Sehingga orang-orang lansia di dalam Alkitab harus kita hormati. Di dalam Alkitab harus kita eh, respect ya, harus kita karena mereka sudah mengumpulkan spiritual, jadi apa kado-kado dan hadiah-hadiah spiritual mereka sudah mengalami itu semua. Menjadi orang tua kita harus hormati karena orang kedewasaan, ketuaan itu adalah anugerah Allah. Jangan berpikir ini adalah bagian daripada kehidupan, tidak hanya itu. Tapi justru Alkitab mengajarkan bahwa menjadi lebih tua adalah anugerah. Masa lansia adalah sebagai anugerah. Sebagai lebih dekat sama Tuhan dan itulah anugerah yang Tuhan berikan bahwa kita mempunyai kebijaksanaan. Kita mempunyai tahap baru dalam pengalaman iman dan perjalanan iman yang selalu berakumulasi. Sehingga sebagai orang tua, sebagai orang yang lansia tetap bisa memancarkan kasih dan pengharapan kepada semua orang termasuk keluarganya. Ya. Nah ini banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa orang tua, aduh aku repot banget ngurusin orang tuaku, aku repot banget ngurusin orang-orang lain yang lebih tua dan lain-lain. Tapi ternyata Tuhan tidak mau demikian. Tuhan katakan bahwa orang-orang tua harus kita hormati karena mereka mempunyai keteladanan, mereka mempunyai syarat pengalaman spiritual rohani. Mereka mempunyai iman yang berasal dari Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka sendiri. Itulah teman-teman. Bagaimana orang menjadi lebih tua adalah menjadi anugerah. Mereka sudah mendapatkan anugerah dari Allah dan dari umurnya yang lebih tua itu. Jadi di sini kita melihat bahwa generasi muda harus mempunyai respect. Generasi muda mempunyai pengharapan bahwa orang-orang yang lebih tua harus mereka hormati. Nah, disinilah bagaimana kita bisa memikirkan bahwa Mazmur 71 tadi itu kelihatannya sangat sederhana ya. Mulai dari kandungan sampai dewasa, sampai tua. Tapi justru disitulah itu adalah kemaknaan di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita lebih dekat kepada orang-orang yang lebih tua. Karena apa? Mereka ditopang oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kesempatan bahwa Tuhan juga bekerja dari mereka. Sehingga kesetiaan Tuhan yang dirasakan oleh orang-orang tua ini benar-benar berkenan bukan hanya pada mereka, tapi kita yang dekat sama orang-orang lebih tua.
bahwa harapan dan iman ya dan kasih juga tidak pernah pudar, tidak tergantung dari umur. Umur apapun, umur 90, umur 80, 90 atau 100 itu tetap berasa bahwa memang iman dan harapan selalu bekerja dan nilai-nilai yang diberikan Tuhan selalu bekerja di dalamnya. Dan disinilah kita bisa merasakan bahwa mereka berdoa, mereka akan selalu dekat pada Tuhan, pada Allah, dan mereka selalu mempunyai kesempatan bahwa Tuhan juga bekerja dalam dirinya, sehingga mereka menjadi teladan iman orang-orang yang lebih muda ya. Nah, kita sampai akhir daripada diskusi malam ini bahwa masa lansia adalah masa anugerah, masa menjadi berkat bagi orang lain, masa menjadi contoh di mana pengalaman iman yang sudah kita kumpulkan, kita bisa berikan pada keluarga, kita berikan pada orang-orang lain. Itu kira-kira intinya pada malam hari ini. Alkitab ajarkan bahwa kita akan tidak bisa deny bahwa kita akan menjadi lebih tua. Kita tidak bisa deny kita akan melawan umur, tapi justru anugerah yang kita dapatkan dari umur yang panjang, umur yang begitu besar, yang udah banyak. Justru disitulah iman sudah terkumpul, buah-buah yang kita kumpulkan, kita bisa berikan pada orang lain. Dan bagi orang yang lebih muda, lihatlah orang-orang tua sekitar kita, siapapun juga, bahwa mereka menjadi berkat. Kehidupannya menjadi berkat buat kita, orang-orang yang masih muda. Demikian